Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ila arwahi jami'il qubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Wa na'udzuka ala arwahi mu'allifi hadhihi al-kutub wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab al-imam an-Nawawi ad-Dimashqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhat thullab wa thalibat, nahnu la nazalu natakallam anil ahadits allati tadullu ala fadli ta'jilil fitri wa ma yuftiru alaihi wa ma yaquluhu ba'da iftarihi. Fal'an sanaqra al-hadits al-khamis. Wa huwa al-haditsul khamis. Wa Nabi Ibrahim Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhuma qala sirna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'imun falamma gharabatis syamsu qala li ba'dil qaum ya fulan inzil fajdah lana faqala ya Rasulullah law amsayta qal inzil fajdah lana qal inna alayka naharan qala inzil fajdah lana qala anazala fajadaha lahum fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala idza ra'aytumul laila qad aqbala min hauna faqad aftara as-sha'imu wa asyara bi yadihi qibala al-masyriq muttafaqun alayh. Qaluhu ijdah bijimin summa dalin summa ha'in muhmalataini ay ikhlitis sawiqa bil ma. Tarjimul lakum. Wa Nabi Ibrahim ay waruwiya, dan diriwayatkan an Abi Ibrahim dari Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai kepada keduanya, kepada Abdullah dan ayahnya man Abi Awfa. Qala, berkata ia Abdullah bin Abi Awfa, sirna, kami berjalan ma Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun, sementara Nabi shaimun, dalam keadaan puasa. Jadi Nabi lagi puasa. Falamma gharabati syamsu, maka tatkala terbenam matahari, qala li ba'dil qaumi, Rasulullah berkata, bersabda li ba'dil qaum,
kepada sebagian kaum, ya fulan, wahai fulan, inzil, turunlah kamu. Fajdah lana, lalu lakukan oleh kamu al-jadah lana, untuk kami. Faqala, lalu ia berkata, ba'dul qaum tadi berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lau amsaita, lau amsaita, seandainya kamu lebih bersore-sore lagi. Lau seandainya amsaita, kamu masuk di waktu sore. Qala, bersabda Nabi, inzil, turunlah kamu. Fajdah lana, maka lakukanlah jadah lana, untuk kami. Qala, berkata ya ba'dul qaum tadi, inna alaika naharan, sesungguhnya atas kamu naharan, siang. Qala, Nabi bersabda, inzil, turunlah kamu. Fajdah lana, lalu lakukan oleh kamu al-jadah lana, untuk kami, untuk kita. Qala, berkata ia, kata man, Abdullah bin Abi Aufa. Fanazala, lalu turunlah ia, man huwa ba'dul qaum. Fajadaha, lalu ia melakukan jadah lahum, untuk mereka. Fasyariba Rasulullah, lalu minumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, idza ra'aitumul laila, apabila kamu melihat malam, qad aqbala, sungguh ia telah menghadap, telah datang, min hahuna, dari arah sini, faqad aftara shaimu, maka sungguh orang yang berpuasa telah berbuka. Wa syara biyadihi, dan Rasulullah menunjuk dengan tangannya, kibalal masyriqi, ke arah timur. Muttafaqun alaih, telah disepakati alaih, atasnya, atas kesahihan hadis ini. Kalau ucapannya ucapan ba'dul qaum, ucapan Rasulullah, ijdah, kata-kata ijdah, bijimin, dengan jim, tsumma dalin, kemudian dal, tsumma ha'in, kemudian ha, muhmalataini, yang keduanya dal dan ha tadi tidak bertitik. Kalau ucapan Rasulullah, ijdah, bijimin, dengan jim, tsumma dalin, kemudian dengan dal, tsumma ha'in, kemudian ha, muhmalataini, yang keduanya dal dan ha tadi tidak bertitik. Ai tegasnya, kalau ai itu huruf tafsir ya. Dia menafsirkan kata sebelumnya yang dianggap belum jelas artinya, yaitu kata ijdah. Ijdah itu apa sih maksudnya? Nah ini pakai ai. Ai huruf tafsir di sini. Ai tegasnya, maksudnya dari kata-kata ijdah tadi, ikhliti sawiqa bil ma'i, campurkan oleh kamu as-sawiqa. Sawik itu tepung yang dibuat dari gandum. Itu gandum diayak kemudian menjadi tepung. Campurkan oleh kamu bil ma'i, dengan air. Alas al-an bainulakum ba'dul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ibrahim, dan diriwayatkan dari Abi Ibrahim. Siapa Abi Ibrahim di sini? Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya Abu Aufa. Qala, berkata ya Abdullah. Jadi di sini yang berkata man? Abdullah bin Abi Aufa. Sirna, kami melakukan perjalanan, ma Rasulullah, bersama Rasulullah SAW, wa wasaimun, sementara Nabi lagi puasa. Jadi sahabat Abdullah menceritakan bahwa ketika itu
kami serombongan bersama Rasulullah sedang mengadakan perjalanan dan Rasul sendiri lagi puasa. Artinya di sini dipahami bahwa mereka bukan berada di tempat, tetapi mereka lagi dalam perjalanan. Gitu. Nah, sekarang yang kita bayangkan perjalanan di daerah Timur Tengah, perjalanan daerah Gurun Pasir, perjalanan di daerah Arab dan sekitarnya, di sana banyak sekali lembah-lembah dan gunung-gunung. Gitu. Kalau gunung di Arab tuh ada pohonannya apa enggak? Enggak ada, dia batu. Ya. Kalau gunung di kita baru banyak pohonannya. Tuh. Ada pohon duren, pohon jengkol, pohon pete, pohon kecapi, apa aja dah. Jadi situasinya Rasulullah bersama para sahabat berada di daerah pegunungan. Gitu. Alamma gharabati syamsu, tatkala matahari terbenam. Arti terbenam di sini kursus syamas, bulatan matahari, dia sudah terbenam secara utuh. Berarti sudah masuk waktu maghrib. Berarti orang yang puasa dia wajib berbuka dan sunnah menyegerakan berbuka, jangan ditunda-tunda. Gitu. Begitu matahari terbenam langsung buka. Oleh karena itu Rasulullah bilang di sini, qala libadil qaumi, Rasulullah berkata kepada sebagian kaum, ya fulan wahai fulan. Banyak yang menafsirkan bahwa yang dimaksudkan fulan di sini adalah sahabat Bilal bin Rabah. Jadi Nabi bilang kepada Bilal, wahai Bilal, inzil, turunlah kamu dari kendaraan. Artinya kita berhenti sebentar di sini, kita singgah. Fajadah lana, wahai Bilal, sekarang kamu siapkan untuk buka puasa. Di antaranya adalah as-sawit, adonan tepung tadi, tepung dari gandum tadi dicampur dengan air, kemudian dibikin makanan dan seterusnya. Tolong siapkan. Maka lalu Bilal tadi bilang begini, ya Rasulullah, lau amsaita, seandainya baginda menunggu lebih sore lagi, gitu. Artinya begini anak-anak, di daerah sana tuh daerah pegunungan, daerah Timur Tengah. Ketika maghrib sudah tiba, matahari sudah terbenam, itu alam tuh masih terang. Jadi dia masih terang. Kenapa masih terang? Ya karena kan nggak kayak di kita. Kalau di kita banyak gunung-gunung, banyak pohon-pohonan, banyak rumah, banyak hutan belantara, sehingga maghrib juga udah kelihatan malam. Kalau di sana nggak, masih terang gitu. Makanya Bilal bilang begini, lau ansaita ya Rasulullah, sekiranya baginda engkau menunggu lebih sore lagi, artinya jangan sekarang gitu. Nah Bilal berkata begitu karena dia melihat alam masih terang, seolah-olah masih siang gitu. Dan memang ketika itu matahari tidak kelihatan, kan di daerah apa tadi itu? Daerah apa? Pegunungan. Qala, Nabi bilang lagi begini, inzil, turunlah kamu, fajadah lana, lalu siapkanlah tepung gandum yang dicampur dengan air. Qala, berkata Bilal, inna alaika naharan, sesungguhnya atas kamu naharan siang. Artinya Bilal bilang, maaf ya Rasulullah, masih siang. Jadi dalam pandangan Bilal masih siang, belum terbenam matahari gitu. Qala, lalu Nabi bilang begini lagi, inzil, turunlah kamu, fajadah lana. Qala, berkata Abdullah, fanazala, maka Bilal air turun tuh. Fajadah lahum, lalu dia melakukan jadah untuk mereka. Artinya disiapkan buka puasa, dicampur tepung terigu dengan air dan seterusnya. Fasyariba, lalu minumlah Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah minum buka puasa. Dan memang matahari sudah tenggelam, sudah terbenam. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ini Nabi tegasin nih. Idza ra'aitumul laila, apabila kamu melihat malam, artinya matahari sudah terbenam. Qad aqbala, malam tadi telah datang min hauna, dari arah sini.
faqad aftara shaimu, maka orang yang berpuasa berbuka. Artinya ketika kamu lihat matahari sudah datang, malam sudah datang, matahari sudah terbenam, maka orang yang berpuasa harus segera menyegerakan berbuka gitu. Wa syara biyadi qibalal masyriq. Rasul ketika mengatakan min hauna, Rasul menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Artinya ketika itu memang matahari terbenam secara utuh nggak kelihatan karena daerah pegunungan. Cuman bisa diketahui dari cahaya matahari yang memantul ke bagian pegunungan yang sebelah timur gitu. Ingat ya, kalau matahari menjelang maghrib, langit warnanya apa tuh? Merah apa kuning? Kuning kali ya. Belum tenggelam belum. Dia menjelang tenggelam, kuning. Nah kalau dia udah tenggelam, maka matahari maka matahari tadi maksud Nabi, warna di ufuk langit bagian barat warnanya apa? Baru merah. Nanti terus merah terus saja. Nah begitu merah hilang, sudah lenyap dari pandangan kita di ufuk langit, sudah tenggelam, maka waktu maghrib habis, datang waktu isya gitu. Kalau zaman dulu tuh orang untuk mengetahui waktu sholat, waktu maghrib dan seterusnya, waktu berbuka puasa melalui fenomena alam semesta, melalui gejala alam semesta. Ya artinya lagi-lagi hadis ini menegaskan bahwa harus segera berbuka, jangan ditunda-tunda ketika sudah yakin matahari sudah terbenam. Hadza huwa al-haditsul khamis wal an al-haditsus sadis. Wan Salmana, wujud Salman benar ya. Wan Salman bin Amirin ad-Dabbi as-Sahabi radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Naqra jamatan ayah khaliduni. Nanu naqra matnal hadis, matannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aftara ahadukum al yuftir ala tamrin fa illam yajid fal yuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Terjemahnya. Wa Salman bin Amir, dan diriwayatkan dari Salman bin Amir ad-Dabbi as-Sahabi, yang ia seorang sahabat radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, bersabda Nabi. Ini apa? Kiat-kiat dan ajaran-ajaran Rasulullah tentang teknis berbuka puasa. Sebaiknya makan apa tuh begitu maghrib, begitu awal kali buka? Apakah makan es dicampur dengan sambal, saus, atau makan apa gitu? Biasanya kita yang paling senang makan apa? Gorengan gitu ya. Orang Indonesia gorengan dah mana-mana deh. Gak apa-apa lah, senang gorengan gak apa-apa deh, makan gorengan. Yang penting asal jangan senang makan gorengan. Idza aftara ahadukum, apabila berbuka salah seorang di antara kamu, fal yuftir, maka hendaklah dia berbuka ala tamrin, dengan tamar, korma. Korma itu anak-anak. Fa illam yajid, lalu jika dia tidak mendapati korma, fal yuftir ala ma'in, maka hendaklah dia berbuka ala ma'in, dengan air. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, air tadi itu,
Tahurun, suci lagi mensucikan. Tahur. Al-tahir suci. Al-tahur suci mensucikan. Ayuha qaliduni tahir. Suci. Tahur suci dan mensucikan. Itu bedanya gitu. Hadza huwa al-farq bainahuma ay bainat tahir wat tahur. Ubainu lakum ba'dul bayan. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Jadi Rasulullah mengatakan ketika seseorang berpuasa lalu kemudian dia mau berbuka udah waktu maghrib, maka adalah pertama kali yang dimakan apa itu? Korma, tamar, tumur gitu ya. Korma. Kenapa korma? Kan itu. Ini perlu kita tahu kenapa korma. Emang sebaiknya korma gitu ya. Kenapa enggak gorengan atau buah kesemek atau apalah segala macam gitu ya. Apa rahasianya? Hikmahnya? Hikmahnya begini. Korma itu bisa apa ya? Memperbaiki pencernaan, bisa memperbaiki pencernaan dan bisa membuang kotoran-kotoran yang ada di perut. Kan kemarin Abi bilang bahwa dari jam 12 siang itu perut maida, perut besar tidak lagi bekerja. Sehingga pelan tapi pasti karena perut ini kosong tidak lagi bekerja, maka sampai sore asar maghrib perut itu akan dempet di dalamnya gitu. Dan di sana tentunya ada kotoran-kotoran. Begitu kita buka, kita makan korma, maka korma tadi akan menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Jadi korma itu memperbaiki pencernaan. Orang susah berak nih, udah salah satunya makan korma. Atau susah kentut, makan korma dah. Insya Allah sereset berobot gitu ya. Kentut. Pokoknya korma itu salah satunya dia bisa memperbaiki pencernaan. Dia bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang tersisa di perut. Makanya dianjurkan juga meminum sari korma. Itu bagus itu. Sari korma ya. Bukan sari raya, sari korma. Tamar, itu satu. Yang kedua, ketika kita berpuasa dan perut telah kosong dari jam 12 sampai maghrib, otomatis itu pandangan kita agak lemah, pasti lemah. Betul apa betul? Betul ya, lemah gitu. Nah, ketika kita makan korma itu mengandung zat glukosa, maka dia akan mengembalikan pandangan yang lemah tadi. Tuh, korma, bagus nggak korma? Tadi buka bagi apa tadi? Dia pakai korma ya. Mudah-mudahan tiap hari kita bisa buka pakai korma. Amin ya rabbal alamin. Doyan semua kan korma? Iya, jangan nggak doyan, jangan ada dibilang korma jijik kayak tai upil. Astagfirullahaladzim. Nih kacau ini dia. Tapi kita ingat korma itu adalah makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau gorengan kurang bagus. Jadi yang pertama korma, air putih gitu. Es juga nggak bagus. Gitu ya. Abi itu dari tahun berapa? Ini total nggak minum es. Ya. Air dingin, nggak minum es nggak ya. Awalnya ketika dulu sering minum air dingin, airnya masuk angin. Udahlah, nggak usah minum air dingin. Sampai sekarang udah bertahun-tahun deh. Air es, termasuk air di kulkas yang dingin enggak ya. Iya paling sekali-kali atau 2 tahun sekali atau pokoknya kadang-kadang total nyaris nggak pernah gitu ya. Kelas. Sebenarnya kurang bagus. Ya cuman kalian kan karena masih muda, perutnya masih bagus, masih kuat. Coba orang tua buka nih, udah panas-panasan, seharian lapar, begitu maghrib minum es. Kaget nggak perutnya? Kaget, perutnya udah lemah, begitu minum es. Kemudian mencicipi sambal. Ya sudah sehat. Pokoknya ini ajaran Islam untuk korma lah gitu ya.
Fa'ilam yajid, lalu jika seseorang tidak mendapati korma nggak ada, fal yuftir ala ma'in, maka adalah dia berbuka dengan air putih. Banyak yang menafsirkan air di sini air putih. Kenapa? Karena air putih juga dia sifatnya tahur, mensucikan. Ya, air putih itu mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan air dari langit, air yang suci mensucikan. Nih, gini, perhatikan anak sekalian. Molekul air dia bisa berubah menjadi sesuatu yang positif dan sifatnya bisa mengobati penyakit kalau air tadi kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu berpengaruh. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, itu molekul-molekul air dia menjadi molekul yang positif, dia berperan dan dia punya kemampuan untuk mengobati gitu. Ya jelas yang menyembuhkan Allah, tetapi secara syariat itu benaran terjadi. Ketika nih ada air putih nih, kita bacain Al-Quran, nanti molekul-molekul air itu akan menjadi positif, aktif, dan dia bisa menyembuhkan penyakit gitu. Intinya begitu. Dan sebaliknya, kalau ada air putih bukan dibacakan Al-Quran, tapi dibacakan atau diperdengarkan lagu-lagu dangdut, reggae, lagu yang ngomel, lagu apa? Kan ada lagu yang kayak ngomel dia. Pokoknya lagu pop, lagu segala macam, maka molekul-molekul air tadi jadi berantakan dia gitu. Betul, itu udah berdasarkan penelitian gitu. Makanya ketika ada seorang minum air putih dibacain Fatihah, ya karena itu sebenarnya gitu. Molekul-molekulnya sudah menjadi positif dan berperan aktif karena keberkahan dan kedahsyatan dan mukjizat ayat Al-Quran. Yang penting kitanya bacanya yakin. Kalau kita nggak yakin ya susah juga dia. Alas. Al-an al-hadis sabi, hadis yang ketujuh. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin Failam takun rutobatun fatumairatun. Failam takun tumairatun hasawatin min ma'in. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Tarjimah lakum. Wa Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, berkata Anas, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yuftiru, beliau berbuka. Kalau kana itu menunjukkan kebiasaan yang biasa dilakukan, perbuatan yang biasa dilakukan, itu kana ya. Kalau bahasa Inggris ketika bicara tense, kalau nggak salah itu kata kerja yang biasa menunjukkan kebiasaan yang dilakukan, masuk dalam kelompok present tense. Jadi karena Rasulullah SAW biasa yuftiru, beliau berbuka. Karena Rasulullah SAW yuftiru, beliau berbuka qabla ayusalliya, sebelum sholat. Ya tentunya sholat maghrib. Qabla ayusalliya, sebelum beliau sholat, beliau berbuka ala rutobatin, dengan rutobat, beberapa korma mengkal. Korma mengkal ya. Kal itu korma muda. Nggak muda banget, nggak udah enak, mandi yang mengkal, belum kering. Fa'ilam takun, lalu jika tidak ada rutobatun, beberapa korma mengkal, fatumairatun, maka beberapa korma yang kering. Korma kering ya, jangan dibayangkan udah kering keras banget, enggak. Yang kita makan tuh kormanya udah kering gitu. Fatumairatun, maka beberapa korma kering, artinya udah matang. Fa'ilam takun tumairatun,
Lalu jika tidak ada tumairah, beberapa butir korma yang kering. Hasa Rasulullah meminum hasawatin, beberapa teguk, beberapa minuman, min ma'in, daripada air, beberapa teguk air. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Alas ubainul lakum ba'dal bayan. Wa an Anas diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata ia, man Anas, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yuftiru, beliau biasa berbuka qabla ayyusalliya, sebelum salat maghrib beliau berbuka ala rutobatin, dengan beberapa korma mengkal. Jadi kalau ada korma mengkal ya korma mengkal. Dan di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu begitu buka nggak langsung makan kenyang, tetapi cukup memasukkan ke dalam perut beberapa butir korma mengkal, gitu. Nah sesudah itu Rasul sholat, memang gitu. Kita orang Indonesia sebaiknya adalah begitu berbuka langsung makan korma, kemudian apalagi minum air putih. Kalau ada teh manis ya teh manis. Artinya hanya dimasukkan beberapa makanan saja ke dalam perut. Nah sesudah itu langsung sholat maghrib, gitu. Kenapa begitu? Karena begini, jangan begini, begitu mau buka semuanya udah disiapin, nasi, rendang, opor ayam, segala macam lah, semuanya ada, gorengan, rujak, kemudian manisan, apa segala macam asinan ada, kemudian kita makan dan sekenyang-kenyangnya, kemudian baru kita sholat maghrib. Enak nggak sholat maghribnya? Khusyuk nggak? Enggak, berat gitu. Satu, sholat maghribnya berat. Kedua, perut setelah kosong itu nggak bagus kalau langsung dimuatin langsung banyak, dia kaget gitu. Ya tadi kita bilang dari jam 8 jam 12 katakanlah sampai maghrib, itu perut sudah kosong dan dia cenderung menempel dengan bagian perut dalam. Makanya jangan langsung dimasukin makanan yang banyak, langsung makan 3 piring, kopi 3 gelas, air es 1 ketel, jangan. Itu nanti perutnya pertama rusak, terus kedua juga ibadah sholat maghribnya biasanya males. Biasanya kalau langsung buka banyak, biasanya kita langsung sholat maghrib atau istirahat dulu. Pasti istirahat itu, karena kenyang gitu. Hanya ajaran Islam adalah makan dulu dah beberapa butir korma mengkal dengan minum air, kemudian langsung dah sholat maghrib. Nah sesudah sholat maghrib baru adakan serangan umum, serangan ba'da maghrib gitu. Kan banyak juga santri yang tujuan, ayo cepat kita serang, kita kodok makan. Failam takun rutobatun, lalu seandainya tidak ada rutob, korma mengkal, fatumairatun, maka beberapa butir korma yang sudah matang. Yang kita makan tuh di Indonesia korma udah matang itu. Failam takun tumairatun, lalu jika tidak ada beberapa korma yang udah matang, hasawatin min ma, Rasul meminum beberapa teguk air. Yang begitu, langsung sholat. Ya Alhamdulillah di pondok kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Ya walaupun kalau yang imannya lemah kayak kita dia kayak habis sama, bisa jadi begitu lagi sholat maghrib kita ingat buka makanan. Apalagi kalau sebelum maghrib kita lihat udah datang besek, udah ada sholat maghribnya yang ada besek takutnya kebagian gitu. Betul apa betul? Gitu ya. Yang al-an nantakil ilal bab at-tali ila babin yali. Babu amri shaimi bihifdzi lisanihi wa jawarihi anil mukhalafat wal musyatama wa nahwiha. Babu amri shaimi, bab ini menjelaskan perintah orang yang puasa, diperintahkannya orang yang puasa
bihifdzi lisanihi, untuk menjaga lidahnya, wa jawarihi, dan menjaga jawari. Mana jawari? Anggota badan, anggota tubuh. Ya, mata, telinga, tangan, segala macam lah. Anil mukhalafat, dari al mukhalafat, perbuatan-perbuatan yang menentang syariat. Wal musyatamah, dan dari al musyatamah, mencela, kata-katain. Wa nawiha, dan seumpamanya, ya seumpama mukhalafat dan musyatamah. Al hadithul awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfud wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, muttafaqun alaih. Hadis ini waktu itu kita udah baca ya, dan udah dijelaskan. Lakin minal mustasan la ba'sa nahnu naqra tsaniyah wa nubayyin lakum tsaniyah. Ayuhan akra jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfud wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, muttafaqun alaih. Tarjimah lakum la basa bi tarjamah maratan ukhra. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, meridai sahabat Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila ada, yaumu, hari, shaumi ahadikum, puasa salah seorang di antara kamu, fala yarfud, maka janganlah dia berkata kotor. Jangan berkata kotor. Wala yaskhab, dan janganlah dia bertengkar, berdebat, berperkara. Fa in sabahu ahadun, lalu jika seseorang mencacinya, mencelaknya, au qatalahu, atau seseorang memeranginya, atau seseorang bertengkar kepadanya, au qatalahu, atau bertengkar kepadanya oleh seseorang, fal yaqul, maka hendaklah dia mengatakan, inni shaimun, sesungguhnya aku puasa. Muttafaqun alaih, disepakati alaihi atas kesahihan hadis ini. Ubayyinu lakum ba'dul bayan. Jadi pada hadis ini kembali sahabat Abu Hurairah meriwayatkan ucapan Rasulullah yang bunyinya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuz wala yaskhab. Coba jarid ana sa'ilukum, idza kana yaumu shaumi ahadikum, huna maujud kana wa hiya minan nawasif lil ibtida, ai li hukmil ibtida. Coba kana amalnya apa? Ingat tak? Ma amalu kana tarfaul isma wa tansibul khobar, merupakan isim dan menasabkan khobar. Ayuhal qaliduni, Zaidun hadirun, kana Zaidun hadiran. Jadi nasab itu tiha. Ayuhal Allah ghafurun, kana Allahu ghafuran runrim, ghafuran, kana taha. Berarti kana ada isim, ada khabarnya. Nah, kalau ditanya kana di sini isimnya mana? Aina ismu kana? Wa aina khabaruhu?
Kalau dibilang iya isimnya adalah yaumu, khobarnya mana? Khobarnya nggak ada, gitu. Alas, akni bihi. Idza kana yaumu shawmi hadikum, kana huna, kana di sini, kana tam. Jadi nanti kana dibagi dua anak-anak. Ada kana naqis, ada kana tam. Kalau kana naqis, dia kana yang merupakan isim dan menasabkan khobar. Lam yaktafi bi marfu'ihi, dia tidak hanya cukup merupakan isim, tetapi dia juga menasabkan khobar. Itu kana apa namanya itu? Kana tam gitu. Contoh tadi itu al-misal Zaidun qa'imun, kana Zaidun qa'iman, kana huna naqis, kana naqis apa kana naqis ya. Kana naqis yaitu kana yang dia merupakan isim dan menasabkan khabar. Kana naqis yaitu kana alladzi lam yaktafi bi marfu'i, kana yang tidak merasa cukup dengan isim yang dirofakkan sehingga dia mencari isim yang dinasabkan. Itu kana naqis namanya. Jadi dia punya isim, punya khabar. Nanti ada kana tam. Kalau kana tam itu maktafa bi marfu'ihi, yaitu kana yang dia merasa cukup dengan isim yang dirofakannya sehingga dia tidak punya khabar dan dia tidak menuntut isim yang dinasabkan sebagai khabar. Dia cukup dengan isim yang dirofakan. Nah, itu namanya kana madza tam gitu. Seperti contoh ini. Idza kana yaumu, kana di sini tam. Dia hanya merupakan lafaz yaumu dan dia tidak menasabkan khabar. Kelas al-makna. Apabila seseorang lagi puasa, maka nasihat Rasulullah fala yarfuz, janganlah dia mengucapkan ucapan yang kotor. Jangan gitu. Ucapan yang kotor. Mana ucapan kotor? Bohong, ghibah, ngomongin orang, gosip, fitnah, apalagi. Apa? Pokoknya ucapan-ucapan yang kotor lah gitu ya. Termasuk ngatain orang dengan nama-nama binatang yang menjijikan gitu ya, dengan disebut anjing, dog dan seterusnya, mangki, mamang di pasar minggu gitu. Pasar minggu kan ada kebun binatang di sana tuh, binatang apa juga ada di sana. Kalau ngatain orang jangan langsung satu persatu. Misalkan ngatain monyet ente, anjing ente, itu enggak lengkap. Kalian aja ente kebun binatang gitu ya. Jadi jangan berkata-kata kotor, enggak boleh lagi puasa. Wala yaskhab, dan jangan bertengkar. Jangan bertengkar dan berantem, termasuk jangan bertengkar omongan dan seterusnya. Jika salah seorang di antara kalian, ada seseorang mencaci maki kamu atau dia mengajak kamu berantem, jangan dilayanin, jangan kamu caci maki lagi. Ya sudah, sabar saja. Kamu cukup mengatakan dalam diri kamu, inni shaimun, sesungguhnya aku lagi puasa. Nah, di sini ucapannya boleh dengan lidah, boleh juga dengan hati. Bisa dengan lidah ya. Tapi kalau pakai lidah biasanya orang marah nggak? Duh, stop. Anda lagi puasa nih, gitu ya. Jadi mohon maaf, Anda nggak mau ngelayanin ente. Kan Anda lagi puasa, ente juga lagi puasa. Ayo kita menahan diri dari berantem dan bertengkar. Bagus nggak ajaran Islam? Bagus itu ya. Shaim. Makanya siap puasa artinya apa? Menahan diri. Pokoknya saudara lupa, yang namanya puasa itu menahan diri. Apa aja dah yang sifatnya menahan diri, berarti dia lagi puasa gitu. Ada orang tidak mau makan, tidak mau minum, mogok makan, mogok minum, misalnya secara bahasa dia bisa disebut puasa, secara istilah nggak bisa. Ada juga kendaraan, katakanlah kuda, dia nggak mau jalan, dia diam aja, berarti itu disebut kudanya lagi puasa gitu. Jadi puasa dari segi bahasa menahan apa aja gitu. Alas mutafaqun alaih. Al-an al-hadits tsani. Wa anu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri
wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba rawahul Bukhari. Tarjimul lakum wa anhu, dan diriwayatkan darinya dari siapa? Abu Hurairah. Orang di atas Abu Hurairah maksudnya mau dari siapa lagi? Qala, berkata ya sahabat Abu Hurairah, qala Nabi, bersabda Nabi SAW, malam yada, orang yang ia tidak meninggalkan qaula zuri, ucapan bohong, wal amala bih, dan mempraktekkan bihi, dengan bohong. Falaisa lillah, maka tidak ada lillah bagi Allah hajatun, hajat, kebutuhan, keperluan, fi ayyada ta'ama wa syaraba, fi di dalam atau pada ayyada, dia meninggalkan, orang yang puasa tadi meninggalkan ta'amahu, makannya, wa syarabahu, dan minumnya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan dari sini Imam Bukhari. Aqra jamatan ayuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, kulun yaqra, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Maksud dari sini begini, ada orang puasa, dia berlapar-lapar seharian penuh, nggak makan, nggak minum, tetapi dia masih saja suka berbohong, dia masih saja melakukan perbuatan bohong, maka puasanya tadi tidak dapat apa-apa. Dia hanya mendapat lapar dan haus. Kan ada sabda Nabi bilang begini, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Banyak sekali orang yang puasa tetapi dia tidak mendapat nilai puasanya apapun, enggak ada nilainya, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Itu kamin shaimin laisa lahu min siyami illal ju'u wal atash. Banyak sekali orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kesimpulannya begini, bahwa ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, nggak, cuman nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Ada yang membatalkan puasa. Ya, kalau yang membatalkan puasa ya diantaranya makan secara sengaja, minum secara sengaja, kan banyak ya, muntah secara sengaja dan seterusnya. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang ada di badan dan lain-lain lah. Itu perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Ada nanti beberapa perkara yang dia membatalkan ibadah puasa, pahala puasa. Pahalanya secara fikih sah, cuman gak dapat apa-apa. Ibarat orang kerja capek-capek doang, gak ada gajinya. Apa itu? Yang membatalkan pahala puasa, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasa nggak dapat dia, capek-capek, cuma dapat lapar dan haus doang. Pertama apa? Al-ghibah. Khamsun yuftirna sha'iman. Ada 5 perkara yang membatalkan thawabas shaim, pahala orang yang puasa. Pertama apa? Al-ghibah. Apa ghibah itu? Ngomongin orang, gosip. Biasanya yang senang ngomongin santri putra apa santri putri yang senang ngomongin orang. Ya sudah, besok mulai pagi sampai sore suruh pegang tasbih semuanya, zikir gitu teh. Ya sudah, jangan apa? Jangan saling menuduh. Yang pasti, yang pertama yang batalin pahala ibadah puasa al-ghibah, yaitu ngomongin orang.
membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan sifat-sifat yang tidak ia senang kalau sifat-sifat tadi disebutkan, dibicarakan. Makanya definisi ghibah tuh zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan sifat-sifat saudara kamu yang kalau dia dengar sifat-sifat tadi disebutkan, disebarluaskan, dia nggak akan senang, dia akan sakit hatinya. Ghibah, ngomongin orang, gosip dan seterusnya. Ya begitu. Oh, kalau si A mah kita nggak si A, orangnya goblok banget dan seterusnya. Orangnya kalau jalan kakinya pincang misalkan. Nah, macam-macam tadi ya. Ya jangan suka ngomongin orang. Mendingan baca Al-Quran dah habisin. Satu ghibah. Yang kedua apa? An-namimah. Namimah itu adu domba, provokasi. Apa provokasi? Manas-manasin, ngompor-ngomporin, enggasin, gas zaman sekarang deh meledak. Namimah itu adu domba. Adu domba itu diartikan naqlul kalam bainan nas ala wajhil ifsad. Namimah itu naqlul kalam, menyebarkan ucapan di antara orang-orang, di antara masyarakat. Tujuannya adalah merusak suasana, tujuannya adalah merusak hubungan antara manusia. Jadi ada orang-orang tertentu suka melakukan provokasi, menyebarkan berita-berita sehingga orang-orang jadi pada tidak tenang, orang-orang jadi saling membenci, orang-orang saling bermusuhan. Itu namimah tuh. Pada si A dia ngomong begini, pada si B dia ngomong begini, pada si A dia ngomong, ente tahu nggak si B itu benci banget sama ente, pada si B gitu juga, dan seterusnya lah. Dia keliling merusak suasana. Itu namimah. Yang kedua, yang ketiga yang membatalkan ibadah puasa apa? Al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus itu sumpah palsu. Santri berebut sendal, atas si A sendal dia, atas si B enggak dong, sendal anak ini. Padahal si B tahu itu bukan sendal dia, sendal si A. Apa kata si B? Demi Allah, ini sendal saya. Dia sumpah palsu. Ya sudah, pahala puasanya nggak dapat. Kemudian yang keempat, yang ngebatalin pahala puasa apa? Al-kadzib, dusta, bohong. Gitu. Masih suka bohong. Dan yang terakhir, ini juga agak repot juga sih, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Yang membatalkan ibadah pahala ibadah puasa apa? An-nazar bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan pandangan nafsu. Gitu. Makanya kalau lagi puasa, jalan jangan maju tapi mundur. Itulah makanya ulama-ulama kita membagi tipe orang-orang yang puasa itu menjadi 3 kelompok. Kita lihat nanti kelompok mana kita. Pertama yang disebut shaumul awam, puasanya orang awam, orang-orang kebanyakan, yaitu mereka yang puasa hanya sekedar menahan makan, minum, dan ngebatalin puasa yang lain, sekedar berlapar-lapar dan berhaus-haus di siang hari. Orang-orang shaumul awam itu namanya. Sementara panca indera mereka, ya mata mereka tetap lihat yang haram, mulut mereka tetap ngomong yang gak benar, tetap memfitnah orang, tetap berbohong, tetap gosip dan seterusnya. Begitu juga telinganya tetap dipakai untuk maksiat, anggota badannya dipakai buat maksiat. Itu model yang pertama tuh, namanya shaumul awam, puasa orang kebanyakan. Nah, orang yang puasanya kayak begini dikhawatirkan dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kasihan ya? Kasihan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua disebut shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Yaitu puasa orang khusus begini. Di samping dia dalam puasa tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan yang batalin puasa, dia juga sudah mampu menjaga panca inderanya dari hal-hal yang diharamkan. Dia sudah bisa jaga matanya dari yang diharamkan. Dia sudah bisa menjaga telinganya, sudah bisa menjaga mulutnya
dari ucapan bohong, fitnah dan seterusnya, sumpah palsu. Dia sudah bisa menjaga tangannya dan seterusnya. Cakep nggak kayak gini? Cakep. Itu yang kedua tuh, kelasnya lebih tinggi, namanya shaumul khawas, yaitu di samping dia menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa. Di samping dia menjaga makan dan minum, dia menjaga dia berlapar dan berhaus-haus, dia juga menjaga panca inderanya dari maksiat dan dosa. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Amin. Tetapi hatinya masih belum bisa terkontrol. Hatinya itu masih suka memikirkan selain Allah, mikirin dunia, nanti kalau buka nih kira-kira pakai apa gitu ya. Dia masih pikirin, hatinya masih sering lalai dari Allah. Tapi udah bagus, udah bisa jaga panca indera. Nah, yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling tinggi kelasnya namanya shaumul khawasil khawas. Shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya para nabi dan para wali. Mereka itu puasanya mereka puasanya memenuhi 3 syarat dan kriteria. Pertama, mereka menahan makan, minum, mereka menahan dari yang membatalkan puasa. Kedua, mereka juga menjaga panca inderanya, matanya, kupingnya, telinganya dijaga dari maksiat. Dan yang ketiga, mereka menjaga hati mereka daripada lalai. Hati mereka selalu ingat Allah, hati mereka tidak lagi mikirin anak orang, hati mereka selalu berpikir tentang Allah, tentang akhirat. Cakep nggak kayak gitu? Tiga kriteria. Namanya shaum khawasil khawas. Orang kalau udah bisa kayak gini cakep banget ya. Kira-kira kita kelas yang mana tuh? Kelas yang ketiga ya. Shaum khawasil khawas. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan. Tapi paling enggak kita mencoba kelas yang kedua tadi tuh, yang disebut shaumul khawas, puasanya orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ini rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Selanjutnya nahnu naqra insyaallah fil lailah al-qabilah, fil lailah al-qadimah qadan, qadan nahnu naqra an babin fi masailah minas shaumi. Ini satu bab di dalam berbicara masailah, beberapa permasalahan minas shaumi, dalam berpuasa. Jadi ada beberapa permasalahan yang perlu kita pahami. Alhamdulillah, qad wasalna ilal muqarrar min al-waqt, ani qad balagna fi sa'ah kam at-tasi'ah wa nisaf lailan. Wa bihadza intaha darsuna wa intahat dirasatuna wa hayya bina naqra kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.